Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel EO Healthcare bareng saya Nopian. Jadi belakangan kan kita lihat ya, ini kondisi pandemi, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan cepat selesai, cepat Allah angkat dan dan yang sakit segera Allah sembuhkan. Kondisi ini memungkinkan kita sebagai orang yang berada di tengah-tengah ketika berkegiatan sosial ini menjadi khawatir ya. Kekhawatiran ini mungkin juga bisa menyebabkan kita jadi belakangan jadi sering nggak mau berinteraksi dengan teman-teman yang biasanya mungkin sering nongkrong, sering ngobrol. Akhirnya sekarang memang ada pembatasan aktivitas yang akhirnya menyebabkan semua kegiatan belajar mengajar, kegiatan interaksi juga lewat jaringan. Jadi lewat internet semuanya via media sosial berbasis telekomunikasi, telekonferensi. Nah, kalau bisa saya menyarankan semua sahabat hebat tetap berinteraksi secara langsung dengan kerabat, dengan saudara, dengan teman, tapi tetap menjaga jarak, tetap dalam kondisi menggunakan masker dan berusaha selalu mencuci tangan ketika berinteraksi dengan benda-benda di sekitar kita. Nah, ada kalanya ketakutan ini juga akhirnya memunculkan semacam ide, semacam pencarian informasi terkait apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah kita dan keluarga terpapar virus COVID-19 ini. Nah, kalau kita bicara kondisi sekarang, SARS-CoV-19 ini sebenarnya bukan virus yang baru dan ini virus yang terus bermutasi dan dikabarkan di beberapa jurnal saya baca, beberapa informasi yang saya dapat, proses mutasinya belum sampai puncaknya. Artinya virus ini akan terus bermutasi. Kalau sekarang ada namanya Delta ya, SARS-CoV-19 Delta gitu. Ke depan juga kita mungkin akan tahu informasi lebih lanjut terkait bagaimana virusnya terus bermutasi. Nah, kalau melihat kondisi pasien-pasien yang sedang dirawat karena COVID, pasien-pasien yang sedang isolasi karena COVID, rata-rata di tahapan awal ketika virus ini akan menyerang saluran pernapasan atas yang simptomnya atau gejala umumnya mengalami gangguan peradangan di sekitar area saluran pernapasan atas, yaitu tenggorokan, radang tenggorokan, kemungkinan kesulitan menelan, kemudian kehilangan penciuman, kehilangan indera perasa karena papila di lidah mungkin juga terganggu sensornya. Maka dengan kata lain, kondisi ini karena ini bersifat peradangan, maka kita harus mencari solusi untuk mencegah terjadinya peradangan di daerah sekitar saluran pernapasan atas. Nah, hari ini saya akan coba menjelaskan salah satu produk yang juga menjadi produk unggulan, yaitu produk gamat dengan sediaan jelly, dengan sediaan cair. Nanti di pasaran juga banyak produk gamat atau tripang laut dengan sediaan kapsul, mungkin ada juga salep untuk obat luar, dan kita punya saat ini adalah dalam sediaan cair, bentuknya jelly dan cairan kental ya. Kalau kita bicara gamat ini salah satu produk ciptaan Allah yang Allah ciptakan dengan sejuta manfaat, dengan jumlah nutrisi yang cukup lengkap, baik vitamin, mineral, kebutuhan yang memang tidak diproduksi oleh tubuh, dan semua itu sebagian besar harus dalam proses dapatan, asupan, yaitu vitamin dan mineral. Nah, apa aja yang ada di dalam kandungan Golden Gamat yang kita punya ini berbasis tripang laut ya, gamat emas. Yang pertama, Golden Gamat sendiri sekitar 86% itu terdiri dari high collagen. Jadi Golden Gamat ini isinya pure tripang laut dengan kandungan nutrisi yang cukup lengkap. Salah satunya adalah kolagen. Kolagen kurang lebih ada sekitar 86% di dalam gamat itu sendiri. Kemudian protein, high protein sekitar 80% di dalam gamat.
Kemudian mineral-mineral penting yang lain seperti kalium, fosfor, kemudian ada zinc, kemudian ada kalsium juga. Kemudian sebagian besar mineral-mineral penting yang dibutuhkan tubuh semua ada dalam gamat, termasuk vitamin B. Kemudian gamat sendiri mempunyai efek antiseptik alami, mempunyai manfaat antiseptik alami. Oleh sebabnya jeli gamat sendiri selain digunakan untuk dikonsumsi, diminum, kemudian bisa juga digunakan untuk obat luar, yaitu oles pada pada kulit yang luka. Artinya apa? Dengan jumlah kolagen yang cukup tinggi dan protein cukup tinggi, Golden Gamat mempunyai kemampuan untuk perbaikan tubuh, yaitu sebagai anti radang, kemudian antiseptik tadi, kemampuan regenerasi sel yang cukup baik, dan mengandung asam amino, karena proses pemecahan protein di dalam tubuh akan disederhanakan menjadi asam amino yang juga mempunyai fungsi yang cukup penting gitu untuk kesehatan. Kemudian ada asam lemak esensial juga, jadi karbohidrat juga. Jadi kelengkapan nutrisi di dalam jeli gamat, terutama yang kita punya Golden Gamat, ini sudah cukup lengkap. Kemudian jeli gamat yang kita punya ini benar-benar jumlah gamatnya jauh lebih banyak dibanding merek-merek di pasaran. Jadi kalau ternyata misalnya kita mengalami gangguan peradangan yang ini mungkin menjadi indikasi awal seseorang terpapar virus COVID-19, kita bisa melakukan ikhtiar pengobatan dengan mengkonsumsi jeli gamat secara teratur. Untuk perawatan sebaiknya gunakan dosis yang ringan, 2 sendok makan sebelum makan pagi dan malam. Kalau kemudian kita merasa kondisi tubuh kita sangat-sangat bermasalah dan itu membutuhkan terapi yang intensif menggunakan jeli gamat, bisa dinaikkan dosisnya menjadi 3 kali 2 sendok makan. Cukup untuk maintenance, cukup 2 kali 2 sendok makan. Kemudian apa saja manfaat dari yang didapat ketika mengkonsumsi jeli gamat secara rutin? Tadi selain dia mempunyai kemampuan regenerasi sel, revitalisasi sel yang cukup baik, dia memiliki jumlah protein yang cukup tinggi. Yang kita tahu protein akan dipecah menjadi asam amino yang juga penting untuk pembentukan sel, untuk kemudian nutrisi otak dan sebagainya ya. Jeli gamat sendiri ketika dikonsumsi secara rutin jelas memenuhi kebutuhan nutrisi kita sehari-hari. Jadi fungsi lainnya yang pertama adalah tadi untuk anti peradangan, anti inflamasi. Kemudian sebagian besar pasien-pasien yang mengkonsumsi jeli gamat itu sejak dulu saya rekomendasikan pada pasien-pasien dengan kondisi gangguan pencernaan yang cukup berat, kronik. Karena beberapa gangguan pencernaan jelas dipicu karena adanya reflux, adanya luka di dinding lambung, adanya iritasi dinding lambung seperti gastritis, kemudian tukak lambung, apalagi GERD. Dengan kondisi lambung yang sedang mengalami peradangan, maka gamat menjadi terapi herbal, terapi suplemen yang cocok untuk memenuhi kebutuhan nutrisi di lambung dan memperbaiki gangguan yang sifatnya peradangan tadi. Bukan cuma di tenggorokan, bukan cuma di bagian tubuh yang lain, tapi gamat juga bisa memperbaiki gangguan pada sistem pencernaan kita. Dan bagi wanita yang mungkin merasa sangat penting gitu ya, mempertahankan kecantikannya karena dia high collagen, dia bisa meningkatkan kekenyalan kulit dan sebagai anti aging juga. Jadi kalau khawatir mengalami keriput dini, konsumsi juga rutin gamat setiap hari sebagai asupan kolagen yang dibutuhkan untuk menjaga kekenyalan kulit, elastisitas otot, dan kelenturan pembuluh darah. Jadi sebagai pembuka materi Golden Gamat, mudah-mudahan bisa memberikan motivasi baik bagi sahabat hebat dan pemirsa di rumah dimanapun Anda berada. Untuk pertemuan berikutnya kita akan sampaikan juga beberapa hal lain yang penting juga terkait Golden Gamat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.